Hari ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia di mana Presiden Joko Widodo secara resmi mengakhiri masa jabatannya setelah memimpin negara selama 2 periode. Solidaritas tinggi. PSSI-nya Jepang pun sampai ambil tindakan soal AFC yang tanggapi permintaan Bahrain pindah venue pertandingan saat lawan Indonesia Maret besok. Kami pastikan bukan hanya Indonesia yang akan keluar dari AFC. Kami juga akan keluar. Simak cerita selengkapnya dan jangan sampai di skip biar gak salah paham. Ini kita menang 2-0. Hari ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia di mana Presiden Joko Widodo secara resmi mengakhiri masa jabatannya setelah memimpin negara selama 2 periode. Di bawah kepemimpinannya banyak sektor yang berkembang pesat, namun salah satu yang paling membanggakan adalah kemajuan luar biasa dalam dunia sepak bola. Di era Pak Jokowi, sepak bola Indonesia bangkit dan berhasil mencapai level yang tak terbayangkan sebelumnya. Timnas Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Prestasi gemilang, pengembangan infrastruktur, dan perhatian yang begitu besar pada talenta muda membuahkan hasil yang memuaskan. Stadion-stadion bertaraf internasional, kompetisi yang semakin bergengsi, serta mental juara yang mulai tertanam di setiap pemain adalah bukti nyata dari dedikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya. Terima kasih tak terhingga atas segala pengabdian yang telah Bapak berikan selama memimpin negeri ini. Dalam setiap kebijakan, dalam setiap langkah yang Bapak ambil, kami melihat ketulusan dan kerja keras yang tak pernah surut. Terutama dalam dunia sepak bola, kami menyaksikan bagaimana Bapak memberikan perhatian dan cinta yang begitu besar. Di tangan Bapak, Indonesia kembali berjaya di lapangan hijau, membuat kami bangga sebagai bangsa. Sepak bola Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Kami bangga melihat Garuda terbang tinggi di Asia menjadi tim yang ditakuti dan dihormati. Semua ini tak lepas dari dedikasi Bapak yang terus mendukung perkembangan olahraga di tanah air. Kami tahu setiap perjalanan ada akhirnya. Namun warisan yang Bapak tinggalkan akan selalu terpatri dalam hati kami. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih telah membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaannya. Semoga semangat yang Bapak tanamkan akan terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Selamat beristirahat, Pak. Kami akan selalu mengenang Bapak dengan rasa hormat dan cinta. Saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Dalam perkembangan terbaru, Timnas Jepang tampak semakin gerah dengan kontroversi yang muncul dari keinginan Timnas Bahrain untuk memindahkan venue kualifikasi leg kedua dari Indonesia. Melihat situasi ini, Jepang menunjukkan solidaritas kepada Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang menegaskan, kami memahami situasi yang dihadapi oleh Indonesia dan berempati terhadap tantangan yang muncul. Dalam semangat fair play, kami akan berupaya untuk menciptakan pertandingan yang adil dan mendukung Indonesia meraih hasil maksimal. Federasi Sepak Bola Jepang juga mengeluarkan pernyataan resmi menegaskan dukungan mereka terhadap Indonesia. Jepang selalu menghormati prinsip sportivitas dalam sepak bola. Kami berharap pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ajang persahabatan yang mempererat hubungan kedua negara dan membuka jalan bagi kemajuan bersama, demikian bunyi pernyataan tersebut. Dengan pernyataan ini terlihat bahwa Timnas Jepang berkomitmen untuk mendukung Indonesia, bukan hanya dalam pertandingan, tetapi juga dalam semangat persatuan dan kerjasama di kancah sepak bola internasional.
Jika Jepang benar-benar memutuskan untuk keluar dari AFC karena keputusan yang dianggap tidak adil terkait permintaan Bahrain, dampaknya akan sangat besar bagi sepak bola Asia. Sikap Jepang ini jelas didasari oleh semangat fair play yang mereka junjung tinggi. Jika AFC memutuskan untuk mengabulkan permintaan Bahrain, hal ini bisa menciptakan presiden buruk bagi turnamen-turnamen mendatang. Jepang tampaknya sangat tidak puas dengan bagaimana AFC menangani situasi ini, bahkan sampai berencana menuntut FIFA. Langkah ini tentu tidak hanya berdampak pada kualifikasi yang sedang berlangsung, tetapi juga masa depan sepak bola Asia secara keseluruhan. Jika Jepang dan negara-negara lain mulai meragukan integritas AFC, kita mungkin akan melihat perombakan besar di struktur sepak bola internasional. Tentu saja ini juga memperkuat posisi Indonesia yang mendapat banyak dukungan dari negara-negara besar seperti Jepang. Dengan tekanan seperti ini, AFC mungkin harus mempertimbangkan ulang keputusannya. Apakah menurutmu Jepang benar-benar akan keluar dari AFC jika situasi ini tidak berubah? Bahrain versus Indonesia dipindah ke Malaysia. Hari ini rapat terbatas FIFA menarik perhatian publik setelah Bahrain menyatakan kesediaannya untuk bertanding melawan Indonesia, namun dengan syarat pertandingan harus dipindahkan ke Malaysia. Dalam keputusan yang mengejutkan, FIFA langsung menyetujui permohonan tersebut, memicu berbagai spekulasi dan polemik di kalangan penggemar sepak bola. Di balik keputusan ini muncul dugaan adanya kong kali kong antara PSSI Bahrain dan PSSI Malaysia. Beberapa pihak mulai mempertanyakan transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan ini. Apakah ini murni demi kepentingan sepak bola atau ada kepentingan lain yang terlibat? PSSI Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Mereka mengekspresikan kekecewaan atas keputusan ini dan meminta klarifikasi dari FIFA. Situasi ini semakin memanas dan publik pun menunggu reaksi selanjutnya dari semua pihak terkait. Dengan segala kontroversi ini, pertandingan yang semula ditunggu-tunggu kini menjadi sorotan bukan hanya karena sepak bolanya, tetapi juga karena isu-isu di balik layar yang mulai terkuak. Apakah ini lantas strategis atau justru bumerang bagi semua pihak yang terlibat? Itulah skenario kong kali kong yang dilakukan Malaysia dan Bahrain. Dan apabila itu benar terjadi, maka Malaysia dan Bahrain patut dicurigai sebagai mafia bola sepak. Yang perlu digarisbawahi adalah itu semua adalah skenario fiksi yang mungkin saja terjadi. Timnas Indonesia menang walkover dalam kurung WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Al-Kaf saat Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini Federasi Sepak Bola dalam kurung BFA yang mendapat sorotan. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal, dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai. Tulis FIFA dalam buku pegangan mereka dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga 10 Oktober 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personil timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Keputusan kontroversial AFC Konfederasi Sepak Bola Asia yang tidak menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika mereka menolak bermain di Indonesia dan memilih lokasi netral.
telah memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Ketika timnas India menghadapi situasi serupa, mereka dianggap mundur dan menghadapi sanksi. Namun tampaknya ada perbedaan perlakuan yang mencolok dalam kasus Bahrain. Sejumlah pengamat menyatakan kekecewaannya terhadap sikap AFC yang dinilai berat sebelah. Keberadaan Presiden AFC yang merupakan orang Bahrain, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, diangkat sebagai faktor utama dalam ketidakadilan ini. Kritikus berargumen bahwa adanya kepentingan politik dan favoritisme jelas terlihat dalam keputusan ini, menciptakan ketidakpuasan di kalangan negara-negara lain yang berkompetisi. Di saat tim-tim lain terpaksa bertanding dalam kondisi yang tidak menguntungkan, AFC tampaknya memprioritaskan kenyamanan timnas Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa standar ganda dalam penegakan aturan dan regulasi semakin terlihat jelas. Pertanyaan pun muncul, apakah AFC berusaha melindungi kepentingan timnas Bahrain di atas keadilan bagi semua peserta? Ketidakpuasan ini tidak hanya menciptakan kegaduhan di ranah sepak bola, tetapi juga berpotensi merusak integritas kompetisi. Apakah keputusan ini menandakan bahwa AFC lebih mementingkan hubungan politik daripada semangat fair play? Dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak menantikan penjelasan lebih lanjut dari AFC mengenai kebijakan yang tampak tidak konsisten ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Demikian cerita provokatif dari admin GD News Update. Setelah kekalahan mengecewakan timnas Indonesia di laga kemarin, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan kemarahannya terhadap pelatih Sintayong (STY). Thohir menilai bahwa hasil buruk tersebut disebabkan oleh eksperimen tak teruji dalam susunan pemain yang justru berantakan di lapangan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Erick Thohir mengekspresikan kekecewaannya, menyatakan bahwa setiap pertandingan harus dihadapi dengan persiapan matang, bukan dengan percobaan yang merugikan. Kami memerlukan pelatih yang tahu kapan harus bereksperimen dan kapan harus menggunakan strategi yang sudah terbukti, ujarnya. Kekalahan ini tidak hanya membuat para penggemar frustrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan STY. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Erick Thohir telah mempertimbangkan beberapa nama untuk menggantikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan salah satu kandidat yang mencolok adalah Robin van Persie, mantan bintang Belanda. Van Persie yang baru saja pensiun dari karir bermain profesionalnya dikabarkan tertarik untuk mengambil tantangan melatih timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan prestasi yang gemilang, ia diharapkan mampu mengembalikan semangat dan performa tim. PSSI dijadwalkan mengadakan rapat mendesak untuk membahas langkah selanjutnya dan keputusan mengenai posisi STY akan segera diumumkan. Para penggemar berharap perubahan ini dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia di masa depan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya. Kekalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi STY dan timnya, terutama dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain untuk pertandingan selanjutnya.
Berikut penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Kamis (15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim naga. Kedua gol Cina dicetak oleh Behram Abdiweli 21 dan Chao Yuning 44. Sementara Indonesia memperkecil skor lewat Home Haye 86. Lalu, apa penyebab kekalahan itu? Perlu diakui timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Shin Tae-yong bermain terburu-buru. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. Selanjutnya, pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab Shin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola mati seperti terjadi pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan Yuning. Kalau menurut analisa kalian bagaimana? Silakan tambah analisa kalian di kolom komentar ya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya. Kekalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi STY dan timnya, terutama dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain untuk pertandingan selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta persiapan terus dimatangkan menjelang bersua dengan tim Dragons. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi Indonesia tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, ujar Shin Tae-yong. Berita mengejutkan datang dari AFC yang kabarnya malah mengancam Indonesia terkait protes keras terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Bahrain kemarin. Protes ini diajukan setelah banyak pihak menilai wasit memberikan keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia, terutama gol yang dianggap tidak sah di masa tambahan waktu. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI langsung bergerak cepat menanggapi ancaman dari AFC. Dalam sebuah pernyataan tegas, Thohir tidak tinggal diam dan menunjukkan sikap bahwa Indonesia tidak akan mundur begitu saja. Thohir dikabarkan langsung mengancam balik AFC di forum FIFA, menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam olahraga, terlebih dalam ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia.
Memanfaatkan jaringan koneksinya di dunia sepak bola internasional, Thohir langsung menggalang dukungan dari berbagai negara anggota FIFA. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh PSSI dalam memprotes keputusan wasit sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami akan berdiri tegak untuk kepentingan sepak bola Indonesia dan akan melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi, ujar Thohir dalam pernyataan resminya. Dukungan dari beberapa negara di Asia dan Eropa pun semakin memperkuat posisi Indonesia. Thohir menegaskan bahwa jika AFC terus melanjutkan ancamannya, Indonesia akan membawa masalah ini ke tingkat tertinggi menggunakan forum FIFA sebagai panggung untuk melawan setiap ketidakadilan yang dilakukan terhadap timnas Indonesia. Sementara itu, netizen dan supporter Indonesia terus bersuara di media sosial menyemangati PSSI agar terus berjuang untuk mencari keadilan di level internasional. Indonesia berada dalam situasi kritis menjelang pertandingan melawan Cina setelah hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya, kemenangan atas Cina menjadi sangat penting bagi timnas Garuda. Dalam skenario ini, mari kita bahas lebih lanjut perhitungan poin dan peluang Indonesia. Saat ini Indonesia berada di posisi yang menantang dalam klasemen grup. Dengan 1 poin yang diraih dari hasil imbang melawan Bahrain, posisi Indonesia tidak cukup kuat untuk mengamankan kelolosan secara otomatis.